di sebuah pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat suci untuk menimba ilmu agama, sebuah rahasia kelam tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Para santriwati yang datang dengan harapan mendapatkan pendidikan justru mengalami mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, berinisial HSN, 50 tahun, yang seharusnya menjadi panutan, kini justru menjadi buronan keadilan. Ia diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap setidaknya 41 santriwati selama kurun waktu 7 tahun, sejak 2016 hingga 2023. Fakta ini baru terungkap setelah salah satu korban berani melapor pada April 2023. Namun, laporan itu tidak langsung diterima dengan mudah. Korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman dari tersangka serta para pengikutnya. Kasus ini menjadi semakin kompleks karena bukan hanya satu, tetapi 2 pondok pesantren di Lombok Timur yang terlibat dalam skandal serupa. Sebelumnya, seorang pemimpin ponpes lain berinisial LM juga telah ditangkap atas kasus kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Seolah ada pola yang berulang, kedua pelaku sama-sama menggunakan status mereka sebagai pemuka agama untuk melakukan tindakan bejat mereka. Namun, bagaimana kejahatan ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Bagaimana cara para korban akhirnya berani berbicara? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengungkap kasus ini? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Baim Wong, kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang sedang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Berita investigasi ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kasus ini terbongkar, apa saja modus operandi pelaku, serta upaya hukum dan pendampingan yang sedang dilakukan demi memberikan keadilan bagi para korban. Kisah kelam ini terungkap berkat keberanian seorang santriwati yang akhirnya melaporkan pengalaman tragisnya kepada pihak berwenang pada April 2023. Namun, laporan itu tidak serta-merta membuat keadilan langsung ditegakkan. Sebelumnya, beberapa korban yang mencoba berbicara malah mengalami tekanan yang luar biasa dari pihak pesantren. Ancaman diterima melalui pesan WhatsApp, media sosial, bahkan ada yang didatangi langsung oleh pengikut setia tersangka. Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Apik NTB, Nuryanti Dewi, korban pertama kali melapor tanpa pendampingan hukum. Tanpa perlindungan yang memadai, korban justru mengalami ancaman yang membuatnya semakin ketakutan. Namun, keadaan berubah ketika LBH Apik dan Lembaga Studi dan Bantuan Hukum, LSBH, NTB turun tangan. Dengan pendampingan yang lebih kuat, kasus ini akhirnya mulai diselidiki secara serius oleh aparat kepolisian. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh LBH Apik, terungkap bahwa HSN telah melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya selama 7 tahun. Para korban bercerita bahwa HSN memiliki metode manipulasi yang licik. Ia menggunakan dalih agama untuk membenarkan perbuatannya, bahkan mengaku sebagai wali Allah yang mampu memberikan cahaya kepada santriwatinya. Dalam pengakuan beberapa korban, tersangka sering mengatakan bahwa mereka yang bersedia mengikuti kehendaknya akan mendapatkan berkah dan cahaya suci. Dengan otoritasnya sebagai pemimpin pesantren, ia menciptakan doktrin yang membuat santriwatinya tidak berani melawan. Mereka percaya bahwa menolak berarti menolak perintah seorang wali, yang dalam kepercayaan mereka bisa berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Tidak sedikit korban yang mengalami trauma mendalam akibat kejadian ini. Mereka mengaku mengalami perasaan terjebak dalam situasi yang tak bisa mereka kendalikan. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa ketika kekerasan terjadi, tubuh mereka seakan membeku, tak bisa bergerak, sementara hati mereka memberontak. Ini adalah gambaran nyata dari dampak relasi kuasa yang begitu kuat antara pelaku dan korbannya. Keadaan semakin memburuk
ketika korban-korban yang menyadari bahwa mereka tidak sendirian mulai berbagi pengalaman satu sama lain. Saling berbagi cerita membuat mereka semakin yakin bahwa yang terjadi bukanlah sebuah ajaran agama, melainkan kejahatan seksual. Beberapa dari mereka memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren, meninggalkan segala hal yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun, dan pergi mencari kehidupan baru di luar pulau. Namun, kejahatan HSN bukan hanya tentang kekerasan seksual. Ada unsur pemaksaan mental, ancaman, serta penyalahgunaan ajaran agama yang sangat kuat dalam kasus ini. Bahkan, setelah berhubungan dengan santriwati, HSN kerap kali memberikan ancaman agar mereka tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Jika berani berbicara, mereka disebut akan mendapatkan kutukan dan dijauhi oleh berkah yang seharusnya mereka terima. Kebohongan yang dibangun oleh HSN akhirnya runtuh ketika semakin banyak santriwati yang berani bersuara. Mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya korban dan mulai menyusun keberanian untuk melaporkan tindakan HSN kepada pihak berwajib. Saat ini, LBH Apik dan LSBH NTB terus mengawal kasus ini agar para korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Meskipun kepolisian telah menetapkan HSN sebagai tersangka, tantangan masih terus berdatangan. Intimidasi terhadap korban dan saksi masih terjadi. Bahkan beberapa di antara mereka merasa tidak aman dengan keberadaan mereka di Lombok Timur. Menyadari bahwa kasus ini bukan hanya perkara hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan korban, LBH Apik berencana mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Perlindungan ini sangat penting, mengingat ada saksi-saksi kunci yang dapat memberikan keterangan krusial terhadap kasus ini. Namun, pertanyaan yang lebih besar masih menggantung. Bagaimana bisa seorang pemimpin pesantren bisa melakukan kekerasan seksual selama bertahun-tahun tanpa ada yang menghentikannya? Apa yang membuat sistem pengawasan di Ponpes begitu lemah hingga kejahatan seperti ini terus terjadi? Saat kasus ini akhirnya mencuat ke publik, aparat kepolisian Lombok Timur bergerak cepat dengan menetapkan HSN sebagai tersangka. Namun, proses hukum yang dijalankan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hambatan yang muncul, terutama dari lingkungan pesantren dan pengikut setia tersangka yang masih meyakini bahwa HSN adalah seorang guru suci yang tak mungkin melakukan tindakan keji tersebut. Dalam tahap penyelidikan, polisi harus berhati-hati dalam mengumpulkan bukti dan menggali keterangan dari para korban. Sebagian besar santriwati mengalami trauma mendalam dan takut menghadapi konsekuensi dari kesaksian mereka. Selain itu, ancaman terus berdatangan dari pihak yang masih membela tersangka. LBH Apik NTB yang mendampingi korban mengungkapkan bahwa intimidasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pesan singkat bernada ancaman hingga kunjungan langsung ke rumah keluarga korban. Tim penyidik Polres Lombok Timur berupaya memeriksa saksi sebanyak mungkin untuk menguatkan dakwaan terhadap tersangka. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas korban. Namun, kendala lain muncul ketika beberapa saksi kunci mulai merasa tertekan dan ragu untuk memberikan kesaksian. Mereka takut menjadi sasaran ancaman atau bahkan mengalami stigma dari masyarakat sekitar. Selain tekanan dari lingkungan, ada tantangan besar dalam membongkar sistem kekuasaan yang membuat kejahatan ini bisa berlangsung begitu lama. Kepercayaan yang sangat tinggi terhadap figur pemimpin pesantren menjadi faktor utama mengapa banyak korban awalnya enggan melawan. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa ulama atau guru besar di Ponpes adalah orang-orang suci yang tak mungkin melakukan tindakan amoral. Kepercayaan ini telah dimanfaatkan oleh tersangka untuk mempertahankan posisinya dan melanggengkan aksi bejatnya. Di sisi lain, pengacara korban dari LSBH NTB menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat untuk lebih serius menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama. Mereka mendesak kepolisian untuk tidak hanya fokus pada penindakan kasus HSN,
tetapi juga mengusut kemungkinan adanya pola serupa di pesantren lain di wilayah Lombok Timur. Mengingat tingkat ancaman yang tinggi terhadap korban dan saksi, LBH Apik NTB akhirnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Mereka berharap dengan adanya perlindungan resmi dari negara, para korban bisa lebih leluasa memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Di tengah upaya penegakan hukum, muncul pula perdebatan mengenai bagaimana sistem pendidikan pesantren harus dibenahi agar kasus serupa tidak terulang. Sejumlah aktivis HAM dan pemerhati pendidikan menilai bahwa perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap ponpes, terutama yang bersifat tertutup dan tidak memiliki sistem kontrol dari pihak luar. Meski berbagai tantangan terus menghadang, para pendamping hukum korban bertekad untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menegaskan bahwa keadilan bagi para santriwati bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan tidak ada korban lain yang mengalami penderitaan serupa di masa depan. Ketika kasus ini mulai disorot secara luas, efeknya langsung terasa bagi para korban dan keluarganya. Banyak dari mereka yang memilih meninggalkan Lombok Timur demi mencari kehidupan baru di tempat lain. Bagi mereka, bayangan kelam yang terjadi di pesantren terlalu sulit untuk dilupakan, dan lingkungan sekitar yang masih memandang mereka dengan stigma membuat situasi semakin sulit. Dampak psikologis terhadap para korban begitu besar. Beberapa dari mereka mengalami trauma berat yang menyebabkan ketakutan ekstrim terhadap figur pemimpin agama. Rasa percaya mereka terhadap institusi pendidikan berbasis agama juga runtuh, membuat mereka kesulitan dalam melanjutkan kehidupan normal. LBH Apik NTB dan Koalisi Anti Kekerasan Perempuan dan Anak kini fokus pada pemulihan korban. Mereka menyediakan layanan konseling psikologis bagi santriwati yang mengalami trauma mendalam. Namun, tantangan terbesar dalam proses pemulihan ini adalah membangun kembali kepercayaan diri korban dan membantu mereka keluar dari bayang-bayang ketakutan. Selain pendampingan psikologis, pendamping hukum juga memperjuangkan kompensasi dan hak-hak korban melalui jalur hukum. Mereka mendorong agar pengadilan tidak hanya memberikan hukuman berat bagi pelaku, tetapi juga mewajibkan restitusi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penderitaan yang telah dialami korban. Sementara itu, kasus ini menjadi pukulan besar bagi citra pondok pesantren di Lombok Timur. Masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana sistem pengawasan di pesantren dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Banyak pihak mendesak agar pemerintah lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, terutama dalam memastikan keamanan santri dari segala bentuk pelecehan. Aktivis pendidikan menyarankan agar pesantren-pesantren di Indonesia mulai menerapkan sistem pendidikan yang lebih transparan, termasuk membuka akses bagi lembaga independen untuk melakukan pengawasan. Mereka juga mendorong adanya pendidikan kesadaran bagi para santri agar mereka memahami hak-hak mereka dan tidak mudah dimanipulasi oleh figur yang memiliki otoritas. Pemerintah daerah Lombok Timur pun mulai mengambil langkah untuk merespons kasus ini. Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat mengusulkan adanya aturan baru yang mewajibkan pesantren memiliki sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Mereka juga mendorong adanya pelatihan bagi pengasuh pesantren untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan pendidikan agama. Meski kasus ini telah terungkap dan tersangka telah ditahan, perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi para korban masih panjang. Upaya pemulihan tidak hanya menyangkut aspek psikologis, tetapi juga bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup tanpa harus terus dibayangi ketakutan dan trauma. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya mekanisme perlindungan bagi santri di lingkungan pendidikan agama. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin agama tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kejahatan seperti ini terus terjadi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, pendampingan yang kuat,
serta kesadaran masyarakat yang lebih luas, diharapkan tidak ada lagi santri yang harus mengalami penderitaan, seperti yang terjadi di Lombok Timur. Kini, semua mata tertuju pada proses peradilan HSN. Apakah hukum akan memberikan keadilan yang layak bagi para korban? Ataukah sistem yang selama ini melindungi predator berkedok agama masih akan terus berulang? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, keberanian para santriwati yang telah bersuara adalah awal dari perubahan besar yang tak bisa lagi diabaikan. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.